Drama yang sangat mengejutkan terjadi dalam lanjutan kejuaraan dunia Rapid 2024. Juara bertahan, Magnus Carlsen, memutuskan untuk mundur dan tidak ikut melanjutkan pertandingan. Hal ini setelah Magnus dilarang menggunakan celana jeans. Dengan demikian, pecatur-pecatur lain punya kesempatan untuk menjadi juara dunia Blitz dan Rapid pada tahun ini. Kita akan mengulas game ke-6 ketika Magnus Carlsen mengajari seorang international master asal Amerika Serikat, Brewington Hardaway. Di game ini, Magnus Carlsen memulai dengan F3 pembukaan ready. Dijawab kuda F6, setelah itu C4. E6, G3, persiapan fianchetto. Tantangan pertukaran pion terjadi, gajah fianchetto, dan D4. Pembukaan ini bertransposisi menjadi pembukaan Inggris Neo-Catalan Defense. Selanjutnya, Magnus mendorong D3 setelah C5, E4. Hitam lanjut menyimbangkan kuda C6 dan Magnus mengancam kuda. Kuda mundur, ancaman balik pada pion, tetapi menteri menjaga pion. Setelah itu, menteri C7, pion terancam 3 kali. Olehnya itu, gajah F4 menjaga pion. Di posisi ini, hitam bisa saja mendorong G4 untuk mengusir gajah agar penjagaan pada pion bisa hilang. Namun hal ini akan sangat berbahaya bagi pertahanan di sayap raja. Oleh karena itu, hitam memilih untuk mendorong H6 dan Magnus menjawab dengan H4. Langkah ini mencegah dorongan pion G5. Brewington Hardaway kemudian mendorong B6 mempersiapkan gajah fianchetto di sayap menteri. Kuda B ke petak D2, gajah fianchetto. Setelah itu, A3, persiapan mendorong B4. Brewington kemudian mengeluarkan gajah ke petak E7. Dengan demikian, dia punya 2 opsi untuk rokade. Di posisi ini, Magnus memainkan langkah tunggu, H5. Langkah ini sekaligus membuat hitam tidak bisa mendorong pion G. Hitam kemudian memilih untuk rokade di sayap menteri. Setelah itu, Magnus rupanya tidak rokade. Dia memilih untuk membawa raja ke petak F1. Dengan demikian, benteng-bentengnya bisa menyerang melalui sayap. Kemudian, benteng D ke petak G8. Rupanya hitam sudah tidak sabar untuk membongkar pertahanan Magnus. Dibalas dengan kuda ke petak E4. Magnus dengan sengaja membiarkan pionnya dimakan. Kuda C makan pion dan kuda makan kuda. Setelah itu, kuda makan kuda dibalas B4. Di posisi ini, hitam membuat kesalahan. Dia mendorong F5 dan Magnus memainkan pukulan kombinasi kuda makan pion. Ini sekaligus membuka ancaman pada kuda hitam. Jika pion makan kuda, maka ini akan dibalas dengan gajah makan kuda menyerang menteri. Setelah gajah makan gajah, raja makan gajah, dan menteri C6 skak, raja menyingkir ke petak H2. Putih punya keunggulan ruang yang sangat besar. Di game sesungguhnya, Brewington terlebih dahulu menukar gajah skak setelah raja makan gajah, menteri C6 skak, kemudian F3. Sampai di posisi ini, hitam punya 2 pilihan, mengambil kuda atau menyelamatkan kudanya. Namun, kedua pilihan itu tidak dia ambil. Dia memainkan langkah kombinasi kuda makan pion. Setelah itu, Magnus memaksakan pertukaran menteri. Setelah menteri makan menteri, kuda makan menteri. Kemudian, kuda mundur ke petak G5, tantangan pertukaran kuda. Namun, Magnus memilih untuk menempatkan benteng H di petak E1, membiarkan kuda makan kuda, lalu benteng makan kuda. Dengan demikian, lajur E dikuasai oleh benteng Magnus. Raja mencoba untuk menyerang benteng, tetapi
benteng pun disusun. Sekarang gajah terancam. Di posisi ini, Brewington bertahan dengan benteng E8. Dan sampai pada posisi ini, Magnus mempersiapkan ending game. Dari posisi ini terlihat bahwa mayoritas pion-pion hitam berada pada petak gelap, sama dengan gajah Magnus. Oleh karena itu, Magnus berencana supaya terjadi pertukaran benteng dan ending gajah terjadi. Untuk mencapai tujuannya, Magnus memainkan langkah provokasi. Benteng ke petak E5. Hitam kemudian menyerang benteng. Ini membuat Magnus langsung menekar benteng. Setelah benteng makan, raja makan benteng. Kemudian Magnus tidak terburu-buru untuk menyerang. Terlebih dahulu, dia mendorong B5. Dengan demikian, pion A tidak bisa melaju. Raja ke petak D7. Setelah itu, Magnus mendorong A4. Lagi-lagi, Magnus tidak ingin menciptakan kelemahan. Hitam mencoba membawa rajanya masuk ke petak E6, akan tetapi gajah menyerang pion. Setelah gajah ke petak D8, gajah makan pion. Di posisi ini, hitam mencoba membawa rajanya untuk masuk menyerang. Raja D6, tetapi gajah menyerang raja. Setelah raja ke petak C5, gajah menyerang kedua pion. Oleh karena itu, raja tidak bisa pergi. Di posisi ini, hitam mencoba menantang adu gajah, namun Magnus menolak. Gajah ke petak C7. Sampai di posisi ini, bisa kita katakan bahwa hitam terkena zugzwang. Jika rajanya pergi, maka pion akan jatuh. Dan jika pion didorong, maka akan dimakan. Oleh karena itu, hitam mencoba memainkan gajah G5. Namun, raja ke petak F3. Lagi-lagi, hitam terkena zugzwang. Jika sekarang gajah kembali ke petak F6, maka raja akan masuk untuk menyerang pion. Oleh karena itu, gajah D2 dipilih oleh hitam. Namun, ini menyebabkan Magnus bisa masuk ke petak E5, menyerang kedua pion. Hitam mencoba untuk menjaga pion E, kemudian Magnus makan pion. Setelah raja masuk mencoba untuk menyerang pion A, gajah kembali. Raja makan pion dan gajah diaduk. Sampai di sini, hitam pun menyerah. Apabila game dilanjutkan dengan gajah makan gajah, maka gajah harus dimakan dengan raja sehingga menyerang pion. Raja B3 mencoba untuk menyerang pion putih, namun raja makan pion. Setelah raja mendekati pion, raja mundur, menjaga pion sambil menyerang pion hitam. Misalkan raja ke petak D2, maka raja makan pion. Kemudian hitam akan kalah karena putih akan menciptakan pion bebas yang tidak bisa untuk dihentikan. Sebuah game yang sangat penuh pembelajaran dari Magnus Carlsen. Bukan hanya untuk lawannya, tetapi juga untuk kita. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Games Masumus.